Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita channel Sahabat Lama 2508 Parung punya cerita. Sahabat lama yang sangat waduh kurang lebih 1 jam lebih, luar biasa. Akhirnya kita sampai di rumah. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat kediaman narasumber kita yang fenomenal. Kita langsung aja mudah-mudahan dia ada guna. Alhamdulillah. Siap. Ayo. Acek. Wah, alhamdulillah. Banyak perubahan, rambutnya makin tinggi karena perjalanan guys. Gimana nih bosnya? Kita sikat langsung atau gimana? Kita tanya kabarnya dulu lah ya. Nah, sahabat lama kita kan. Sahabat lama nih, perkenalkan. Oh iya, gua Asep. Biasa dipanggil siapa ya? Dipanggil sekarang Asep Kuningan. 2005. Barengan Cilok dong berarti ya? Barengan Cilok Abbas ya. Wah, sekarang sepertinya Abang Acek ini sibuk sekali rekan-rekan sahabat lama. Gimana kalau kita kupas lebih dalam lagi? Apa sih kesibukan Bang Acek untuk saat ini di rumahnya? Kita langsung ikutin aja. Siap. Orang di mana aja lah. Ya, kita bisa istirahat. Perjalanan lumayan jauh Bang Acek. Dari Parung kurang lebih 1 jam lewat. Jadi kita berangkat dari jam 1:30 awalnya. Dari rumah sejauh ini bisa berangkat ke sekolah gitu ya. Notabene sekolah gitu Pamulang kan ya. Banyak sebenarnya Bang ini. Siap. Kayaknya rasa-rasa itu kan masih belum jadi bingung mau ngomong apa gitu. Setelah lulus sekolah gimana nih kabarnya nih? Kemana aja terusnya? Sekarang baru kita datang sini baru tampil lah kasarnya gitu loh. Di sekolah sebenarnya begini coba. Tapi kan apa nama Fitri? Oh gitu. Itu salah satunya. Sekolah nih. Apa? Sekolah tuh jadi yang Oh itu. Ternyata dari lulus sekolah nyari kerja itu jauh lebih sulit. Makanya bos Acek sampai rambutnya keriting. Kirain karena polusi yang tadi kita lewatin bos. Iya, banyak tronton lewat ya. Banyak tronton lewat. Itu bilang salah satunya itu, makanya sini karena hobi juga. Apa salahnya ya kan, gua menyalurkan hobi gua tapi Wah, betul sekali. ya beginilah Mulai awal dari hobi lalu menghasilkan rezeki, bukan gitu bos Acek? ya. Ini salah satu buat inspirasi buat anak-anak sekolah nih, ya kan? Setelah selesai lulus apa sih yang mau dikejar ya kan? Karena nyari kerja untuk saat ini jauh lebih sulit. Bukan sulit lagi. Iya, Susah, kalau kata orang kampung susah. Bener kan ya Bang Acek ya? Iya betul sekali. Apalagi sekarang zaman COVID ini, zaman gua aja nanti yang banget apalagi sekarang Pandemi seperti ini ya. ya. Yang paling rekmawan kan, Ada kemauan. Ada kemauan, ada jalan. Ada ilmu jalan. lagi tuh. Ada kemauan, ada jalan. Ada jalan. Mulai berawal dari hobi, menghasilkan rezeki. Yang penting itu ini kata lu bilang kan, ada kemauan, Ada kemauan, ada pasti ada jalan. sabar, Tawakal, semangat. Seperti tadi kita perjalanan selalu semangat. Penuh debu-debu. Walaupun, aduh susah diceritain deh. Benar. Itu gimana tuh perjalanan sampai sejauh ini ya? Sekolah di Sasmita lu boseng. Iya. Emang dari awal tinggal di sini apa? Ya, tinggal
atau gimana? Bisa sekolah di sana kan gitu. Sebenarnya kalau gua di sini tidak gua 2012. Awal mulanya gua sekolah kan dari malam minggu juga waktu itu mama gua kan di Upin, gua tinggal sama mama gua sekolah ke Cinta, pulang pergi ngeteng pakai kemarin biasa. Angkot apa naik biscus itu ya? Katanya kan masih ada biscus ya? Masih ada itu. Oh. Biscus di sayang 40. Nah kalau bisnis kan pengetahuan saya, kalau saya kan masih cari KBR lah, anggap ya kan. Kalau saya terima aja kan kayak pengalamannya kan dari jauh kan. Ya. Bisnis itu kan cuma sampai pendapatan bisa. Iya. Nah ini yang saya jadi masalahnya dan anak-anak pun pada bingung nih banget nih. Kenapa? Bukan guru sekarang nih yang kita mau tanya ini. Apa Dari nih? semenjak masih sekolah lah. Ya, angkatan kita kan gak jauh deh ya. Itu 2006, kita kan 2006 Ya. banyak yang sering ngomong sama saya. Kita kan kalau sering bareng. Walaupun saya masih baru, tadi kita pulang saingan. Iya. Gitu. Katanya Bang Aceh kalau masuk mati, bis, kalau misalnya naik bis, itu kan mulai perapatan. Nah, perapatan ke Rumpin ini yang saya jadi pertanyaan nih. Kalau lo bilang begitu, gini coy. Nah, Kalau baru kembali kan, Iya, kelas iya. 1 2 kita masuk siang, kelas 3 kita pagi. lagi. Kelas 1 2 kita masuk siang kan lu berangkat siang. Iya. Kan? Kenapa ada cus kan 11.30 kita nongkrongnya di situ. 11.30 kita mulai berangkat dari Kisah gitu naik bis Kisah Jaya kalau nggak salah Sampai ke Gaplek. sampai ke Kalau Gaplek. ketinggalan berarti naik angkot. Kalau di Arek Pernah di ketemu di Gaplek ya apa di JB Nah, iya. kan ketemu JB kita. Udah pasti. Kalau mau di JB biasanya ngompreng lagi. Ngompreng itu BR, naik truk atau gimana Mas? Biasanya masih kalau nggak ada truk, kalau adanya tronton apa baik kita mah. Berarti yang mau naik yang tadi kita ketemu itu mobil-mobil transformer Iya itu dia. Berarti buat anak-anak sekolah zaman sekarang pasti yang lebih enak. fasilitasnya melebihi dari kita dulu, manfaatin sekolah lu. Benar, Jangan benar. disia-siain. Nyari duit susah tong zaman sekarang. Harus Benar, lebih tanggung jawab lagi dengan diberinya fasilitas oleh orang tua. Stop lah tawuran pelajar, asalkan kayak gitu. Betul. Sekarang aja kita sebagai contoh Bang Aceh dari rumah dari Rumpin, kasarnya ujung berung dari Basis Parung sendiri ya. Iya, cek. Mungkin dari daerah Rumpin sampai ke Cisaeng itu ada apa nggak itu? Kalau untuk kampus sebenarnya ada, cuman Ada jam-jamnya. ada yang itu. Bulan puasa mah atau napas tuh Senin Kamis baru ketemu. Makanya kita kalau berangkat itu kalau kita masuk siang nih, ada terkadang kita dari jam 11 udah berangkat tuh dari rumah, nungguin angkot lama kan sekitar sejam, Betul. 2 jam kadang-kadang baru nyampe di Seeng. Kirain sekalian nunggu angkat yang dada-dada gitu. Lain lagi. Nanti kembali lagi ya. Perjalanan ke sekolah dari rumah sampai ke rumah itu perlu perjuangan yang berat. Sangat berat. Karena satu sisi kita harus ngejar angkot, kedua kita harus ngejar jam masuk sekolah, betul ya. Betul sekali. Berarti benar-benar harus disiplin dengan waktu. Bicara disiplin kan ya harus disiplin namanya sekolah makanya. Iya. Bicara kalau Bang Aceh di sana kan kalau kita sekolah kan nggak boleh. Kalau hari Senin kan lu pacaran nih. Masuk jam 7. Masuk jam 7.15 kalau bisa pagi nih. Habis itu angkat nih. Pagi itu karena kita basic kan dari kayak kita berangkat sekolah, ya gua harus menyesuaikan lah. Gua harus dari sini pagi sekitar 4:30. Wah, orang sholat Luar subuh, biasa. Bang Aceh udah siap berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Baru dari berpuasa di sahur Langsung. ya. Mandi nggak tuh tapi kalau Nanti bela bos dek mah. Kemarin kan ngantuk deh. Iya betul. Ngantuk sekali kan. Apa kalau kita kan punya tanggung jawab, kita sekolah ya sekolah ya kan. Waktu jadi gua kita lagi lah. Sekolah Iya, benar, dulu, benar, kita benar. kejar lah. Sekolah yang penting benar untuk masa perjalanan bisa mengikuti ya. Karena kita perjalanan juga di satu sisi kita banyak rintangan. Kalau dibilang dahulu itu banyak rintangan di setiap jalan itu pasti ada. Udah kan kalau kita berangkat setengah 5 deh, gua nungguin angkot. Pokoknya kalau nggak salah itu gua nungguin angkot segala macam sampai ke Parung itu sekitar jam 6 lah ya, jam 6 ke Parung ke Gaplek jam 7. Kan dari Gaplek ke situ kan sekitar ke 13 menit ya? Iya, betul. Pas kan? Iya. Cuman gua, nah gitu lah. Itu berangkat jam setengah 5 pagi itu notabene masih gelap ya kita. Itu orang tua udah nyiapin sarapan atau udah sengaja bikin sarapan dulu sendiri? Pulang
kalau beres sholat subuh segala macam nanti juga sarapan kita berangkat karena kita jauh itu nggak punya kendaraan. Iya betul. Itu kendaraan dari rumah gua ke jalan raya Rumpin aja kan sekitar 2 kilo. 2 kilo atau 3 kilo lah kita jalan kaki. Itu sekolah pernah telat nih Bang Didik? Sering. Karena nggak habis. Logikanya begini Bang Aceh, Iya. dia aja yang dekat aja telat. Iya. Apalagi Bang Aceh nih. Kalau bilang telat ya pernah juga, kita kan pernah juga lah. Tapi kalau kita banyakkan telat juga sih. Ketimbang gak telat ya. Tapi kan minimal gue berusaha. Karena kan perjalanan gue jauh gitu. Kembali lagi Bos dari sekolah udah belajar ikhtiar berusaha dulu, masalah hasil mengikuti. Niat yang kuat. Niat yang kuat. Selama lu masih punya niat, ya lu jalanin. Tapi Kenapa tuh? guru-guru itu kalau Bang Aceh istiqlal kan pasti kan jadi sorotan kalau namanya Iya, di betul. sekolah, ya kan? Tapi itu mengetahui nggak apa ada ya toleransi lah, aja gimana gitu. Nyaman seperti itu. Karena dia tahu kan, gue dari Bukit jauh, transportasi susah. Jadi ibarat kata bahasa gue masih ada bahasanya toleransi lah dipikir waktu tapi tinggal buat 15 menit masih aman. Masih boleh masuk, Masih boleh masuk, tanpa harus masih dijemur di depan. alhamdulillah enggak. Tapi jadi manfaatin waktu itu, manfaatin nggak waktu itu? Ya enggak juga sih. Tapi kan udah dimanfaatin mentang-mentang gua dikasih toleransi ya kan, tidak semaunya ya kan. Iya juga. Tapi yang gua tahu sih dia selama ini gua hampir 2 tahun lah bareng sama dia, Selama sekolah. sama Iya, dia 2 tahun ya, 2 sering tahun begini ya. dia 3 tahun. Oh iya benar Dia dia iya 2 tahun lah. Tapi kita beda angkatan. Oh iya benar. Kata. Gua selalu bareng. Dia Abah sama satu lagi tuh legend Siapa? almarhum. Oh iya almarhum. Dan almarhum udah doain lah biar dia Sinah ya kan. Diterima Islamnya. Amin. Buat Almarhum Jauh. jauh. Di sini kita sendiri rekan-rekan sahabat lama di angkatan 2005 itu ada sahabat-sahabat kita yang udah pergi negara kita. Mari kita gandain Al-Fatihah semoga husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih teman-teman sahabat lama. Ya kita langsung lagi. Kita kan sedikit tentang review saat perjalanan sekolah dari kelas 1 hingga Bang Aceh sendiri lulus. Setelah lulus mungkin kita juga nggak tahu kesibukannya Bang Aceh untuk saat ini apa. Nah kita udah sedikit tadi masuk lihat-lihat ada Vespa banyak. Berarti kan notabene punya workshop PK. Udah pasti menjurusan ke situ, udah pasti. Emang kita dari awal juga waktu kita perjalanan kita nggak open. Kita mau ke rumah siapa, dia punya usaha apa, emang kita nggak open. Nah, Ngomong nih Bang Aceh ya, bisa workshopnya sebesar ini awalnya kayak gimana sih riwayat perjalanan PK ini? awal perjalanan ini pertama lumayan panjang juga sih. Kenapa gue bilang panjang? Karena gue awalnya itu awalnya gue hobi dari STM kelas 3 bisa dikatakan kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 semester akhir gue udah mulai ikut Vespa, mulai mengalihkan tuh dari situ gue hobinya, mulai hobi di situ, tulis segala macam itu. Pas jalan dari situ beres keluar sekolah segala macam ini itu nyari kerjaan sana sini nggak dapat juga, sekali dapat harus bayar ini bayar itu segala macam ini tuh akhirnya gue butuh kan. terus yang terakhirnya ya kayak gini lah. Terakhirnya akhirnya karena gua sharing di Vespa, gua sharing ternyata gua udah mulai hobi, mulai suka. Dan yang disitulah suka dukanya gua main Vespa awal mulanya karena Vespa 1000 itu karena gua ada basic gua di teknik otomotif juga sedikit banyak ada ilmu yang terdapat lah di sekolah ini. Tersalurkan lah ya. Tersalurkan hobinya dari Vespa jadi membuka pintu. Nah, juga dari situ pas segala macam awalnya kan pas sebelum bilang kan dari soal ini susah awalnya teman ya punya Vespa mogok ini itu karena gua kan dikit-dikit juga Ya, gua bantulah dia buat rapiin ternyata penghasilan juga nih lumayan juga kan uang dari situ kan lumayan juga kan dari situ
akhirnya gue kepikiran juga kan, akhirnya gue mulai tuh mendalami itu kan sekitar 2006 akhir 2007 mulai gue mendalami, langsung menggeluti terjun. langsung terjun. Gue ikut pertama sih awalnya tuh bareng teman dulu tuh waktu itu di bengkel teman lah gitu kan, kayak gitu ya. Itu harus benar-benar menguasai ya, betul. Kalau kita belum menguasai dulu lah ya kan, sembari berjalan lah gitu ya. Mulai itu 2006 awal langsung terjun buka bengkel sendiri. Awalnya gue buka bengkel tuh di samping rumah mak gue, Di daerah Jambe ya. Jambe sekarang kita piknik petik durian. Durian Jambe yang benar-benar fenomenal itu ya. Itulah lanjutkan Bang Aceh. dari situ akhirnya gue lihat kan di sini udah mulai menguasai, gue lihat udah listrik kan, mulai itu kan mulai sebenarnya gue di sini gue mulai mendirikan komunitas di sini sebenarnya dari 2006 sebenarnya kan. Oh, udah komunitas sekarang hari ini? 2006 gue mulai mendirikan komunitas di skuter 2006. Cuman waktu dulu masih kurang kompak lah jadwalnya, segala macam itu. 2007 udah mulai buka bengkel, anak-anak udah mulai nongkrong segala macam itu. Kembali 2008 ya, 2008 kita 2012 alhamdulillah punya rezeki, gua pindah ke sini sama istri, gua buka usaha di sini tinggal sampai sekarang tinggal di daerah itu. Oh, berarti udah nikah sekarang Mas? Alhamdulillah udah nikah. Kalau nikah biasanya kan yang kita tanya biasanya kalau udah nikah anak berapa? Kan begitu ya Mas Dik ya? Ya udah ada anak sekarang dua. udah sekolah tuh. Sekarang yang kedua itu sekolah, yang anak pertama itu sekarang kelas 4. Langsung SD berarti kualitas. Kalau anak 13 tahun sekarang bilang gercep pada ya. Udah genap gua. Gacep berarti ya. Udah 6 tahun anak kita aja ya. Iya. Bapak ini masih ABG. Gitu ya. Ada nih bicara komunitas nih. Kan kalau mulai komunitas itu kan luas. Ya kan jaringannya juga luas. Yang pernah Bang Aceh jalani selama di komunitas itu perjalanan yang paling ekstrim jauh Bang Aceh. Biasanya kalau ke sana kan jauh kan, touring. Iya, touring. Pasti itu kalau komunitas itu. Karena kembali lagi hobi. Betul sekali. Paling jauh dulu kita kalau nggak salah sekitar 2005 ke 2006 tuh. Pertama waktu bulan apa ya, lupa waktu itu berangkat dan motor berdua ke Bali. Waktu kalau Pak juga sudah lama banget. Kawan juga dari Ciputat, dari CSC. Wah, berjalannya untuk melakukan kebayang juga sih. Dikatakan Dengan apa yang didapat di sana, di sana pengalaman hidup, pengalaman di sana Berarti lelah kalah sama hobi. bilang salam karena hobinya menghasilkan rezeki bos. Alhamdulillah sekarang rezeki apa hobi kita menghasilkan rezeki, yang penting ada kemauan dan sabar. Sahabat lama nih contoh yang sangat inspirasi buat anak-anak sekolah yang masih sekolah. Jangan lupa sekolah Yang benar, yang semangat. fasilitas untuk saat ini mungkin pelajar sekarang fasilitasnya udah Jauh dari karena untuk saat ini era modern digitalisasi ya kan. Mungkin kalau dulu kita sekolah nggak ada handphone, Ada dulu sih handphone ada tuh. Itu hanya untuk kalangan menengah ke atas yang bisa punya HP itu. Masih tulis. Iya, tulis. Tapi yang gua salutin zaman dulu walaupun handphone alat komunikasi terbatas, tapi Jauh benar jauh. yang gua rasa sih harusnya anak-anak muda sekarang gitu karena kan Iya, betul. ya silaturahmi segala macam harusnya lebih kuat Lebih kuat ya, betul. Minimal dia menggunakan medsos ya bahasanya hai apalah kan gitu, ngasih kabar lah ya. manfaatkan media sosial kalian untuk ya bermanfaat kan.
kasar-kasarnya Kamu bagi diri dia sendiri lah ya kan. alhamdulillah bisa menghasilkan ya. Bisa menghasilkan. Betul itu Bang. Ngomong-ngomong nih Bang Acek ya, kemarin saya lihat di YouTube Bang Acek sendiri dan media sosial Bang Acek, Facebook dan Ini punya channel YouTube. Ya kan, sahabat-sahabat lama yang kasarnya ingin tahu nih, yang banyak tentang Vespa yang belum banyak tahu, Ya, betul. mesin-mesinnya bisa diklik channel Bang Acek Giring ini. Asep Giring. Asep Giring ya nama channelnya. Di situ banyak Asep Giring, ya kan, jangan lupa. Ya. subscribe, like, comment, share, tonton videonya karena di situ banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita belum banyak tahu tentang dunia pervespaan. Betul sekali. Juga di subscribe, di like, masih ada satu lagi loncengnya banyak. Betul. Biar bunyi. Biar ketahuan nanti kalau ada Bang Aceh bikin channel baru keluar. Iya betul, notifikasi. Notifikasi. Kali aja konten gua bermanfaat buat kalian-kalian yang mau kita. Iya betul. Nah ngomong-ngomong ada satu lagi nih Bang Aceh. Kemarin saya sempat baca itu dari komunitas TRIS itu ada yang pergi ke titik 0 Sabang Aceh itu. Iya betul. Itu sekali. betul ya? Betul, kemarin bulan-bulan kemarin itu mereka satu motor berdua menuju titik 0 Sabang Aceh. Itu perjalanan berapa ribu kilometer ya kan? Naik Vespa, Vespanya benar-benar sehat walafiat gitu. Alhamdulillah. 2000 kilometer Bang Dodi berarti butuh waktu yang panjang juga. Betul, untuk waktu yang panjang. Satu minggu lebih. Bulan masih kita 1 bulan. Karena gua tekankan buat mereka juga di samping mereka turun ke Sabang, ada misi-misi yang namanya buat mereka. Salah satu juga gua menggunakan juga. Salah satunya gua juga untuk silaturahmi ke komunitas Vespa yang ada di Sumatera juga. Salah satunya itu juga Luar biasa luas Bang Aceh ya. alhamdulillah. Berarti itu kalau kita ngomong-ngomong persiapan motornya, pasti motornya kan disiapin oleh Bang Aceh sendiri. Itu buat servis total benar-benar dibongkar di sini. Nah, Bang Dodi saya potong nih ya kan. Mengenai dia ngomong masalah servis nih. Iya. Iya Nih, betul. sekarang apa yang dia dudukin motor Vespa nih. Iya. Nah, Bang Aceh di sini banyak motor kayak gini nih buat biasa apa yang namanya motor-motor servisan apa gimana Koleksi, gitu ya kan? enggak dapetnya koleksi doang Iya, kan kan dia koleksi. Iya, iya. ya mungkin dari sahabat lama ada yang punya motor ya hobi sama lo Bang Aceh mungkin Iya. dia apa punya kendara di kendaraannya ya coba Bang Aceh dah jelasin dah di sini nih Menerima servis menerima apa apa aja aja gitu. ini gitu Di sini gua menerima biasanya tuna, bongkar mesin total untuk ya motor-motor standar lah. Kalau buat motor racing ada tempatnya lagi karena gua di jalur standar. Jalur standar aja. Jadi untuk Renovasi, pengecekan segala macam. berapa di level sekali ya di sini salah satunya khusus bisa mengerjakan masalah mesin-mesin servis berat. Di sini juga bisa cat Body repair. Rasanya yang Vespanya yang tadinya buluk, kropos bisa dicat ulang di sini. Bawa ke sini. Coba Iya. Pak Aceh sebenarnya kita ngomong ngalor ngidul. Ini alamatnya di mana nih bengkel nih? Bang Oh Aceh? iya betul. Iya benar nih. Kita taunya perjalanan jauh Nah. dengan bacanya Cibodas aja kan. Iya, ya kali mungkin ini kan, kan namanya kita udah silaturahmi kan, ya pintu rezeki katanya kan terbuka nih, Iya. bukan katanya, itu berpasti. Ya kan silaturahmi itu kita pegangin, rezeki mana ini belakangan. Ikuti. Iya kan, coba Bang Aceh jelasin di sini menerima apa aja, terusnya alamatnya di mana ya, barangkali dari sahabat lama nih yang nonton nih bisa oh ternyata di sini ada bengkel Vespa tuh teman sekolah gue juga ya. Iya. Kan yang jadi teman sekolah gue lah secara silaturahmi ya Betul. kan begitu. Daripada jauh-jauh Nah, nanti biayanya bisa beda, ya kan? Siapa tahu di sini harga lebih miring atau gimana, ya kan? ya kan kita sekolah bukan bareng aja Bang Iya, ya. betul. Dari basis mana juga mungkin ya pasti lah kita ya anggap lah kita pede lah ya istilahnya ya pasti nonton lah makin sih ada ini Apalagi kalau ngomong di sini yang tadi kita lewatin jalannya itu bisa tembus ke William. William. Biasanya kalau ke Gunung Bunder, ke Bukit Bintang itu perjalanan pasti lewat sini. Jalur utama. Ya siapa tahu nanti sahabat-sahabat lama yang ada kendala motor trouble atau kempes ban atau
karbunya rusak bisa mampir di bengkel Bang Nah, Asep. iya, makanya dia sudah jelasin Bang Dedek di mana nih alamat detailnya nih. Kalau alamat detailnya bengkel gua itu di Jalan Raya Bedeng, Jalan Raya Bedeng, Kampung Gobang, Kecamatan Bedeng. Tapi kalau kawan-kawan pengen lebih gampang lagi, tinggal klik aja Google Map, ketik aja Basecamp RIS, pasti keluar alamatnya. Basecamp pas. RIS. Basecamp RIS. Basecamp RIS. Oh, RIS bukan RIS. Nah, itu nama komunitas Vespa. Namanya, Oke, siap. pasti titiknya pas. Jangan lupa sahabat lama tuh. Info yang sangat bermanfaat. Bermanfaat. Ya berarti untuk sampai sejauh ini semuanya udah cukup kita kupas nih ya. Dari mulai perjalanan sekolah, lulus sekolah hingga bisa buka usaha sendiri, workshop ini ya. Iya. Iya, walaupun Sampai perjalanannya ya sangat pahit ya kan. Pahit sih semua kita korbanin dalam sekarang kita ngajak walaupun yang mungkin ya belum sesuai dengan harapan Bang Ajak ya, istilahnya kurang kan. Ayo lah kasar kayak gitu. Nah untuk sahabat-sahabat lama kita akhiri sampai di sini. Alhamdulillah tujuan kita nggak sia-sia dari Parung ke workshop Bang Aceh. Kita bersilaturahmi kurang lebih perjalanan 1 jam lebih ya. Hampir 1 jam setengah Bang Budi. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahmi, hingga kita bisa review sedikit tentang usaha Bang Aceh sendiri. Semoga kedepannya usaha Bang Aceh bisa tambah sukses. Amin, amin, Kalau amin, bisa buka cabang di daerah Parung ya. Mudah-mudahan, amin. Ya kan? Siapa tahu nanti kalau di sana Bang Aceh jadi lebih sering kita bersua dengan bisa ketemu ya. Ya. Ya, mungkin kita akhiri sampai di sini aja ya. betul. Ya, sebelum kita akhiri Bang Aceh Ya. kan biasanya kan ya ada salam-salam. Oh iya, salam-salam, Sama- betul. Ya, sama buat amanat ya Pak. Kan kita mah amanat nih buat anak sekolah nih. Buat saya sih buat anak sekolah, jangan pernah berhenti untuk berkarya, nikmati hidup, jangan pernah mengeluh, tetap optimis buat kedepannya. Insya Allah rezeki segala macam, yang penting silaturahmi juga dijaga buat kawan-kawan, dan nikmati waktu lah sebaik mungkin. Jangan pernah kalian menjadikan waktu yang ada. Berarti nakal boleh, Badung boleh, tapi kembali lagi ke tujuan utama. Nah itu dia. Kalau sama gini kan, yang penting lu bertanggung jawab apa atas yang lu lakuin. Ya, yang sama sih itu positif, tapi tidak merugikan orang, tidak jadi masalah. Betul. Sedikit pesan untuk para pelajar yang mungkin nanti sahabat-sahabat yang masih sedang nonton di konten ini, siapa tahu bermanfaat atas ilmu yang banyak udah dikasih sama Bang Aceh ya. Ya kita juga banyak buru-buru makan Bang Aceh. Dan ini pengalaman buat saya juga terus terang aja gitu. Yang mudah-mudahan ya setelah kita di sini nih di channel 2508 nih, Ya. ya mudah-mudahan nambah rezeki buat kita semua. Amin, 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 amin. Semoga kita semua alumni ya kan 2008 ya kan, diberikan kesehatan, rezeki yang besar, dan kita juga kita bisa silaturahmi, jaga persaudaraan kita biar Lebih erat lagi sampai nenek-nenek kakek ya Amin. kan. Punya cucu dan cicu. Ya. Ya kan Bang Aceh mungkin temennya bukan di sini doang, Iya, Bor. pasti lah, ya. Pasti kan di base lain lah kasarnya. Kalau ada yang belum ketemu ke sekarang, bukan nggak ngomong aja siapa orang gitu. Sampai bersapa ya kan, Iya. barangkali ada yang sekelas dulu, bakal ketemu juga ya kan, mau salam Pasti lah, pasti punya CS kental kalau dia sekarang. Ya kan, CS kental. Silakan. Dia pasti punya lah. CS berat ya, CS berat. perjalanan. Dia di luar basis kita pasti punya dia. banyak sekali sebenarnya sih. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lulus satu kelas dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, dari kelas kita masih Cirebon, sebenarnya banyak banget, cuman gue udah lupa nama-namanya juga lupa, asal lupa kalian, gue masih pada ingat ya. Mudah-mudahan waktu, kalau ada waktu, ada kesempatan, Main kita bisa silaturahmi,
Aceh sendiri yang ngeliin Bang Aceh banyak yang lupa ya, sampai teman sekelasnya aja lupa. Udah puluhan tahun kali. Iya, dari tahun 2005 sampai 2021 itu udah berapa puluh tahun? Belasan tahun. Lumayan. Umur kita berapa nih jadi? Kalau kita sih masih muda terus aja. Ya kan? Ya Coach Daeng ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bang Aceh, Bro Daeng yang udah nemenin saya di sini buat jadi host, ya kan, buat kita nge-review sedikit tentang aktivitas Bang Aceh selama lulus sekolah dan perjalanan masa sekolah. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dimudahkan rezeki dan terus dapat bersilaturahmi ke sesama alumni ya, khususnya ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan baik terima kasih. Jangan lupa. Itu kadang kita suka lupa. Nonton capek dia udah tiduran lagi. Apa Ini mah itu kalau begini makanya jangan begini. Jangan begini nih. Jangan lupa di like, ya kan? Subscribe. Komen satu lagi Bang Bibi. Share sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya channel kita bisa berkembang, bisa terus bersilaturahmi dengan narasumber-narasumber yang lebih kompetitif lagi. Karena untuk narasumber ini benar-benar banyak ngasih motivasi buat kita semua. Ya kita tujuan kita yang bukannya untuk senang-senang mencari istilahnya komersil. Iya, betul. Kita berbagi ilmu, silaturahmi, tujuan kita baik. Ya mudah-mudahan dari adanya pertemuan kita saat ini ya buat teman-teman yang mungkin udah lama sama teman Bisa mungkin melihat. bisa melihat alamatnya pun sekarang udah tahu, wajahnya pun udah tahu, udah berubah ya kan, rambutnya doang. Itu dia. Kita tutup aja. Oke, siap. Oke, kita tutup aja. Sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.